pemirsa, di mana Anda pun berada, kali ini saya Mbah Suro, saya mau meramal tentang kejadian di Indonesia ini tahun 2026, karena saya tadi malam baru diketemui oleh Eyang Sabdo Palon, ya. Eyang Sabdo Palon memberitahu saya bahwa tahun 2026 akan ada banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rabbi ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para saudaraku yang ada di Nusantara, Bumi Pertiwi, Indonesia Raya, di seluruh dunia raya yang saya cintai, juga saya takdimi, juga saya hormati, di malam akan ke sebuah candi minta izin untuk ke makamnya yang Semar. Jadi sahabatku semua harus tahu tentang sejarah misteri atau yang disembunyikan oleh para sejarawan. Dan ini saya bersama saudara kita, salah satu juru kunci. Jadi salah satu juru kunci yang tahu tentang sejarah di wilayah sini, yaitu saudara kita Kang Suroso atau Ki Suroso yang ada di Gunung Gedang, ya. Jadi sahabatku semua, para netizen dimanapun Anda berada, memang sulit untuk kita mencari sejarah yang sesungguhnya. Memang sulit bila kita tidak menyatakan tentang sejarah yang sebenarnya. Jadi kita di sini ingin tahu dan ingin menyatakan benar enggak sejarah yang sesungguhnya ada tentang sejarah peradaban kerajaan peradaban suku Kerang yang ada di wilayah Gunung Gedang. Jadi itu tidak semua orang tahu, sahabat semua. Mari kita nanti bersama-sama ke dalam dan minta izin, dan saya akan juga ingin tahu gimana nanti jawaban dari salah satu juru kunci kita, yaitu Ki Suroso yang ada di wilayah ini. Oke sahabatku semua, monggo diikuti channel Mbah Nunung Official bersama channel Ki Suroso Official. Semoga channel kita atau perjuangan kita ini membawa berkah untuk kalian semua atau kita bersama. Monggo sahabatku semua, kita mulai berjalan menuju Candi Raja Sindaka. Dan ini candi Belanjangan, sahabat semua. Jadi saya dengan Ki Suroso minta izin supaya dengan perjalanan kita semua ini satu rombongan biar aman dan tidak ada halangan.
Kalau jenengan kan lebih tahu dan tahu dengan segalanya yang ada di sini. Dan ini para netizen supaya tahu sejarahnya sebenarnya gimana kalau menurut jenengan. Ya Gus, jadi ini candi ini adalah bangunan yang dibangun oleh suku Elang. Di sini adalah tempat penjagaan para prajurit di kerajaan tersebut. Di kerajaan ini maksud kami Gus, ini adalah kerajaan yang nomor 3. Jadi kita di sini tadi kita izin bahwa kita mau ke kerajaan yang kedua di mana Mbah Semar dimakamkan seperti itu. Ya. Berarti tentang Mbah Semar itu bukan secara omon-omon ya. Berarti Bukan, memang ada. memang betul ada. Memang betul Iya. ada ya Mbah Semar. Iya. Seperti itu. Jadi kenapa saya bilang ada? Memang dulunya itu memang cerita dari bapak saya. Jadi setelah bapak saya meninggalkan saya di sini itu di hutan ini, di dalam hutan ini saya ditemui langsung oleh beliaunya Mbah Semar atau yang terkenal Eyang Sabdo Kalon seperti itu. Iya. Balon gendong. Iya. Dan ngomong-ngomong tentang suku, Iya. tentang suku ini gimana sejarahnya? Jadi begini, sejarahnya ini mulai awal itu ya. Jadi mulai awal hutan ini masih Gung Lewang Lewong seperti itu. Jadi mulai masih kurang lebihnya tahun sedikit seperti itu. Jadi leluhur suku Elang itu masuk dalam hutan ini belum mempunyai nama, masih Gung Lewang Lewong. Lalu suku tersebut mencari tempat yang datarannya tinggi, yaitu adalah di gunung yang belum mempunyai nama juga. Nah, yang akhirnya leluhur itu menemukan yang dianggap tempat itu di atas ketinggian tempat yang aman. Dari mungkin ya dari binatang buas karena atau serangan musuh ya seperti itu ya. Jadi leluhur yang akhirnya membuat kerajaan pertama di puncak gunung tersebut. Setelah itu leluhur itu merasa di situ rasan, nyaman di situ, aman. Yang akhirnya leluhur itu memberikan nama gunung, Gus. Yaitu gunung itu diberikan nama Gunung Lejar. Lejar. Iya. Dan hutannya tersebut yang awalnya Gung Lewang Lewong itu diberikan nama Hutan Karautan. Yang kami perjelas lagi, Gus. Yang dimaksud hutan karautan itu hutan yang masih berakar-akar, masih rimba, Gus. Seperti itu, Gus. Ya. Dan ini yang jadi penasaran saya tentang suku. Iya, iya. Berarti kan suku apa namanya? Suku Kelang. Kelang, iya, Gus. Nah, dari nama Kelang itu apa asli orang pribumi atau orang pendatang gitu kan? Para netizen atau para sahabat kita kan belum tahu. Iya. Jadi itu juga perlu diterangkan tentang suku tersebut gitu. Iya, Gus. Ya. Jadi begini, menurut ini cerita yang diwariskan dari leluhur saya itu Mbah Sirdirlut. Awalnya leluhur itu tinggalnya memang tidak di sini, Gus. Jadi tinggalnya di daerah Jawa Tengah, Gus. Di Gunung Tidar. Di Gunung Tidar. Iya, Gus. Di Gunung Tidar, disitulah ada tamu, Gus. Di situ ada tamu yang singkat ceritanya itu mengajak berdebat seperti itu. Berdebat karena suku Kelang tersebut merasa orang pribumi. Berarti benar-benar orang pribumi. Orang pribumi, merasa orang pribumi dan tempatnya itu masih sangat-sangat luas. Pulau sini saat itu yang akhirnya dia itu menyingkir datang ke tempat ini Mbah Semar dan Punokawannya seperti itu. Juga pengikutnya yaitu adalah masyarakatnya. Selanjutnya kita nanti ke mana? Ke makam Mbah Semar. Mbah Semar. Oke sahabatku semua, dimanapun Anda berada, minta dukungan dari kalian semua. Semoga ini nanti dengan perjalanan kita bersama mengupas tentang sejarah. Iya. Mengupas tentang tapak tilas para leluhur. Semoga kita bisa untuk memberi pengetahuan tentang para sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi sahabatku semua, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang
berkenan di hadapan kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga saya dengan Ki Suroso, orang biasa lumrah yang tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa. Jadi mohon maaf bila ada salah tingkah atau salah pengucap atau salah sejarah tentang yang sebenarnya. Jadi mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini saya sudah sampai ke makam para sepuh yang dulunya pernah berjuang di Nusantara, Bumi Pertiwi Indonesia Raya, yang bibit kawit mencipta para ulama dan para sepuh Nusantara. Dan di sini saya masih bersama Ki Suroso yang nantinya bisa menerangkan tentang sejarah para makam-makam yang ada di wilayah ini. Soalnya di sini juga ada yang Semar, juga ada yang Sigi Jenar, juga ada yang lain-lain. Jadi gimana Ki ceritanya tentang makam ini dan makam itu dan makam yang lainnya. Jadi mohon kebenarannya dari jenengan supaya para netizen nanti tahu tentang sejarah dan nama-nama tersebut yang ada di makam sini. Ya netizen, kali ini saya berada di dekat makam Mbah Wali Wahud yang sebenarnya beliau adalah Yang Syekh Siti Jenar. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk sowan ke makamnya Mbah Semar, terlebih dulu saya mau menerangkan dulu tentang keberadaan makam di belakang saya ini, maksud kami. Jadi makam ini adalah makam Syekh Siti Jenar, di mana pada tahun 500-an Syekh Siti Jenar dan kawan-kawannya datang di tempat ini. Ini adalah pemakaman kerajaan peradaban suku Kelang yang kedua. Jadi Syekh Siti Jenar sengaja diberi nama sama Yang Wali Wahud supaya apa? Supaya tidak diketemukan saat itu memang dicari-cari. Seperti itu, Gus. Pemirsa, di mana Anda pun berada, kali ini saya Mbah Suro, saya mau meramal tentang kejadian di Indonesia ini tahun 2026, karena saya tadi malam baru diketemui oleh Eyang Sabdo Palon, ya. Eyang Sabdo Palon memberitahu saya bahwa tahun 2026 akan ada banjir besar-besaran, banjir rezeki maksudnya, ya, karena presidennya Bapak Prabowo. Nah, tahun 2026 ini sudah jangkanya. Orang pinter yang disalahgunakan akan tenger-tenger. Orang bodoh tapi mau bekerja keras nanti akan ganggu, akan dipakai oleh pemerintah. Ya, buktikan tahun 2026. Ya, jadi ini saya dapatkan dari alam. Saya hidup di dalam hutan, dari alam. Di alam itu ada makhluk-makhluk, yaitu ada kuntilanak, ada jarangkong hidup, ada Mbah Semar, Sabdo Palon itu, dan masih banyak penampakan lain yang memberitahu saya bahwa ramalan tahun 2026, ya. Makanya saya menanam bunga dan bunga kenikir. Ini adalah lambang seperti itu. Jadi alam itu sebenarnya itu sudah memberi lambang. Dengan adanya ambah-ambah tikus itu melambangkan. Jadi tahun 2026 yang dipimpin negara ini, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, saya peringatkan karena tahun 2026 mau ada bencana besar-besaran, ya. Bencana itu selain bencana alam, bencana yang paling besar itu adalah bencana bagi orang-orang kaya, orang-orang yang suka korupsi. Hati-hati, hati-hati ya.
Jadi orang yang suka korupsi mulai dari tingkatan bawah sampai atas nanti mau diberantas semua oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, sing hati-hati sampai anak pengen selamat, sing hati-hati ya. Nah, jadi sampean wis tidak usah mengulangi perbuatan, sampean harus sampai ini itu betul-betul bertobat, karena perbuatan bagi orang yang korupsi itu jejak digitalmu tidak bisa hilang. Hati-hati. Tapi kalau kamu mau tobat, betul-betul tobat ya, mengembalikan apa yang kamu ambil dari rakyatmu, mungkin kamu bisa selamat dari bencana tersebut. Ya, seperti itu ramalan saya tahun 2026.